Selamat malam yang kami muliakan, Bante Subaro, Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedama sekalian. Namo Buddhaya. Kita berkumpul bersama pada malam hari ini untuk membacakan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit yang diselenggarakan bersama grup Anjansana Wihara Eka Damaloka Surabaya atau GAIS yang diadakan pada tanggal 11 April 2023. Semoga dengan pembacaan parita mengkondisikan agar teman-teman yang sakit bisa lekas sembuh dari sakit yang diderita. Berikut nama-nama yang akan saya bacakan yang sedang sakit. Bapak Andre Wijaya Bogor, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Romo Joni Meta Karuna, Rumah Sakit Murjani Sampit, Bapak Enhu Medan, Romo Harvey Surabaya, Bapak Irawan Naharto Surabaya, Bapak Diu Agus Suryanto Jakarta, Bapak Robin Tangerang, Bapak Sujana Chandra Surabaya, Bapak Sutarto Johan atau Ciweta Jakarta Barat, Bapak Tang Inyeng Jakarta, Bapak Tirta Himawan Surabaya, Bapak Cengkiva Singkawang, Bapak Wencangku Surabaya, Bapak Wencangkua Surabaya, Bapak Wencangyong dan keluarga Surabaya, Bapak Wenceng Yek dan keluarga Surabaya, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Wang Bongsa Dipo Wahyudi Tabanan Bali, Ibu Hartini Citrohartoko Bondowoso, Bapak Suminto Lukman Ko Amin Bondowoso, Ibu Ari Chandrawati Bali, Celine Dion Amerika, Ibu Chen Licong Jakarta, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Chun Chiomo dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Ibu Go Bicin Surabaya, Ibu Go Swikwa Surabaya, Ibu Hartati Kusumalau Surabaya, Ibu Herjanti Chandra Gading Serpon, Ibu Huang Lancu dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit Jakarta, Ibu Yanti Lumintang Surabaya, Ibu Kam Paucing Samarinda, Ibu Ko Vivi Surabaya, Ibu Kwi Liana Jambi, Ibu Kwi Loting Palembang, Ibu Liang Meicong Samarinda, Ibu Liang Manghua Jakarta, Ibu Liang Nyukwa Jakarta, Ibu Ling Nyukwa dirawat di Rumah Sakit Cuci Pantai Indah Kapuk Jakarta, Ibu Lo Polang Kelapa Gading Jakarta, Ibu Lu Huiping Surabaya, Ibu Lucy Jakarta, Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya, Ibu Rumiani Sutikno Malang, Ibu Samsia Pontianak, Ibu Sri Lani Hartanto Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya, Ibu Suliawati Tanamas Citra Garden Jakarta, Ibu Tangkin Lianio Bogor, Ibu Chang Lianio Karawaci Tangerang, Ibu Urwela Cipto Jakarta, Ibu Veronica Sianti Kudus, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yuli Jakarta, Ibu Lance Mansur Manado, Ibu Leni Cahyani RSAHD 405, Ibu Li Liang Eng Jakarta, Ibu Lince Sambuaga Manado, Nyomang Kurniawati Surabaya, Saudari Dewa Ayunovayanti Wibawa Bali, Saudari Erika Solo sekarang sedang berobat di Singapura, Saudari Jenny Swang Pranoto Surabaya, Saudari Ratna Bekasi. Selanjutnya, marilah kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sammang Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namastami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamanhako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa ca mayang bhagavato dhammang rojema ime hisakkare hitang bhagawantang sasathammang Tasawaka sangkhang abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita memohon Pancasila Aradhana. Mayang phante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Dutiyam pimayang phante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Tatiyam pimayang phante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wateta. Sama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamannang paripunnang. Amabhante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Panatipata, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Atilladana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Kame Sumichacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Kame Sumiccacara, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Musawada, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatthana, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Imani Pancasikapatani Silena Sukating Yanti Silena Poka Sampada Silena Niputing Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amabante, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mempersilakan Bante untuk memimpin pembacaan Parita Manggala. Untuk itu, Bante Subaro kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Poni. Ya, baik Ibu Bapak, Upasika, Upasaka, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, yang berada dimanapun. Dalam acara hari ini, pembacaan Paliwacana untuk ketenangan dan untuk mengkondisikan kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Semoga penguncaran Paliwacana Manggala ini mengondisikan pengharapan-pengharapan luhur, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita semua tercapai. Silakan Ibu Bapak sekalian mengkonsentrasikan pemikiran-pemikiran yang baik, yang dimana telah kita kokohkan keyakinan Sila dan juga keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, Bante akan membacakan Paliwacana Manggala ini. Handamayang Buddhassa Bhagavato Uppapa Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicacarana sampanno sugato lokavidu anotaro purisa dhamma sarati sathati wamano sannang buddho bhagava Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko
O pandai ko pacatang vedita po vinyo hi supatvipanno bhagavato sawaka sangho Ujupatvipanno bhagavato sawaka sangho Jaya patvipanno bhagavato sawaka sangho Sammi cipatvipanno bhagavato sawaka sangho Yatidang cattari purisa yukani atha purisa pogala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasa Natime saranang anyang Buddho me saranang warang Ete nasa jawajina Sotite hotu sapada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Ete nasa jawajina Sotite hotu sapada Natime saranang anyang Sangko me saranang warang Ete nasa jawajina Sotite hotu sapada Yang kinciwitang idawa hurang wa Sake suwayang ratanang panitang Nano samang atitata gatina Idam vibute ratanang panitang Ete nasakce nasuwati hotu Kayang wirakang amatang panitang Yata jaga sakyamuni samahito Nate nadamme nasamati kinci Idam pitamme ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu Yang seto pariwana Yesucing Samadhimanan tarikan yamahu Samadhinate nasamo nawijati Idam pitamme ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu Yepo kala atasatang pasata Catari etan niyoga nihonti Eta kineya sukata sasawaka Ete sudinna nimaha palani Idam pisangge ratanang panitang Ete nasate nasuwati hotu Yesu payuta manasa dalena Nika minogo tamasa sananghi Te patipata amatang vigaiha Lata mudani puting bunjamana Idam pisangge ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu Kinang puranang nawang natisambawang Virata cita yatike bawasming Tekin napica awiro lecanda Nipanti dira yatayam padipo Idam pisangge ratanang panitang Ete nasace nasuwati hotu
Pancasa balokasming manasambhawaye aparimandam utang ado jatiriyanca asambadang awirang asapatang titang carang nisino wa sayano wa yawata sawigatanido etang sating aditeya brahmametang viharang idamahu titin ca anupakamma silawada sanena sampanno kami suwine yagetang nahi jatuka paseyang punareti Pocanggo sati sangkato sammanang wicayo tata wiriyam piti pasati pocangga catata pare sama dupe kapocangga sati te sapada sina Munina sambada kata pavita bahuli kata sangwatanti apinyaya nipanaya cabodia ete nasa cawacina sotite hotu sapata ekasming samayena tomo kalanan jaga sapang ilane dukite tiswa pojangge satade sayi te catang abinanditwa rogamu cing sutang kane ete nasa cawajena sotite hotu sapada ekadadam barajapi kelanyena pipilito tunda tere natanye wa panapetwa nasadarang Sammo titwa ca apada tamhawuta sita naso ete nasa cawajena so tite hotu sapada pahina te ca apada tinanam pimahe sinang maka hatakile sawa patanu patidamatang ete nasa cawacena sotite hotu sapada sakatawa putaratanang o satang o tamang warang itang dewa manusannang Buddha teje nasotina nasantu padawa sape tukawo pasamentu te sakatawa tambaratanang o satang utamang warang parilahu pasamanang dhammate je nasotina nasantu padawa sape payawo pasamentu te sakatwa sanggaratanang o satang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggate je nasotina nasantu padawa sape rogawu pasamentu te bhavatu sapamanggalang rakantu sapadewata sapabuddha nubhavena satasoti bhavantu te bhavatu sapamanggalang rakantu sapadewata sapatammanubhavena satasoti bhavantu te bhavatu sapamanggalang rakantu
sapa dewata sapa sangka nupawena tada soti awantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bante akan memimpin meditasi. Untuk itu Bante Subaru kami persilakan. Baik, terima kasih kembali kepada Ibu Bapak sekalian yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada dimanapun. Silakan duduk dengan rileks, nyaman. Saatnya kita melatih cak bawana. Ya. Menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur, pengharapan-pengharapan kita yang kita arahkan. Pertama, pada diri kita sendiri, yang selanjutnya kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Semoga mereka terbebas dengan hal-hal bajik yang telah mereka timbul. Semoga batin mereka memiliki ketenangan dan kesembuhan mereka tercapai. Ya, mari kita melakukan cita bawana, memancarkan nilai-nilai luhur cinta kasih dengan mengikuti di dalam batin urutan parikama yang akan Bante ucapkan. Silakan bersiap untuk melakukan cita bawana ini. Semoga saya hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga saya hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga saya hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Setelah kita menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur dalam diri kita, saatnya kita memancarkan pengharapan-pengharapan luhur kepada saudara-saudara kita yang sakit dan juga pada semua makhluk dengan parikama metta bawana berikut ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan,
bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Silakan kita bawana ini dilanjutkan dengan merefleksikan nilai-nilai luhur tersebut, baik kepada diri sendiri maupun kepada semua makhluk, dengan pengharapan semoga semua makhluk berbahagia. Kita bawana dilanjutkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Cita bawana selesai, sabde sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memberikan anusasana. Kami persilakan Bante. Baik, yang saya hormati pemimpin puja pembacaan paliwacana untuk ketenangan dan untuk mengkondisikan kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Tentu perasaan yang menyakitkan yang mereka alami tidak menimbulkan suatu hal yang menyebabkan mereka patah semangat. Semoga dengan pengulangan pembacaan parita ini mereka memiliki kekuatan dan dapat menumbuhkan hal-hal baik di dalam diri mereka, sehingga hal itu pun akan menyokong menunjang kesembuhan dari penyakit yang sedang mereka derita. Semoga mereka lekas sembuh. Ibu, Bapak, Upasika, Upasaka yang saya muliakan, keberkahan dari Sang Tathagata selalu melimpah pada kita semua. Semoga kita yang hadir saat ini tetap memiliki kesehatan, kedamaian, dan ketenangan batin. Oleh sebab itu, atas keberkahan ini, Bante bersenang dan Bante mengucapkan salam sejahtera, Roti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sekalian, ada satu petikan Dhamma yang Sang Buddha ucapkan. Dhammo sada samang nati, etang piwata pikawo. Oh para biku,
Tidak ada obat yang seampuh Dhamma. Minumlah Dhamma. Nah, ini terdapat di dalam Mirinda Panha seksi 178. Jadi Sang Tathagata sendiri pun mengingatkan dari berbagai macam obat, ada satu obat yang sesungguhnya adalah obat yang paling ampuh dari segala macam obat yang kita ketahui, yaitu Dhamma. Oleh sebab itu beliau mengatakan tidak ada obat yang seampuh Dharma, dan minumlah Dharma itu. Kita menyadari seperti halnya kalau kita merenung, bila kita memiliki investasi tanah kosong. Tentu kita bisa membayangkan tanah kosong itu bila kita tidak rawat, tidak tengok, ya apa yang terjadi? Tentu tanah kosong yang kita miliki, investasi kita ini akan tumbuh tanaman-tanaman liar yang menyebabkan tanah itu menjadi kotor dan menjadi tidak sedap untuk dilihat dan tidak nyaman. Nah, demikian pula sesungguhnya tubuh kita ini seperti tanah kosong tersebut. Yang bila tidak kita rawat dengan baik, tidak kita perhatikan dengan baik, nah, tentu tubuh ini akan tumbuh rumput-rumput yang menyebabkan tubuh ini sakit. Nah, baik itu penyakit yang terkena pada fisik kita, dan penyakit yang bisa muncul pada pikiran kita, batin kita. Nah, oleh sebab itu Sang Buddha mengatakan, we may bikawe roga katame dwe kaiko carogo cetasiko carogo. Oh para biku, ada dua jenis penyakit. Apa penyakit itu? Satu penyakit jasmani dan satu penyakit batin atau pikiran. Bante yakin ibu bapak sekalian memahami apa itu penyakit jasmani. Nah, sekarang mungkin sebagian sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, misalnya mungkin sakit gigi, ya, kemudian sakit persendian, kemudian sakit pilek, batuk, karena saat ini cuaca sedang pancaroba. Nah, di Bogor sendiri yang biasanya hujan, sekarang sangat panas hari ini. Ya, berbeda tadi Bante mendengar di Surabaya hujan. Nah, itu, tapi ya dua hal cuaca ini pun, nah, kalau tidak kita hati-hati, akan menimbulkan penyakit fisik. Ya. Oleh sebab itu kita harus menjaga, ya, menjaganya. Ya, kita harus banyak minum, ya tidak keluar ketika hari hujan. Nah, itu membantu kita terhindar dari penyakit fisik. Ya. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit fisik ini yang merupakan di mana Sang Buddha, Sang Tathagata menjabarkan. Ya, 2500 tahun yang lalu beliau telah menjabarkan di dalam Girimananda Sutta. Ya. Ada ribuan penyakit. Ya. Tetapi dasar pembabaran beliau, pemaparan beliau ini tentang penyakit-penyakit fisik adalah sebatas menunjukkan kepada kita, siswa-siswa beliau, bahwa ada sisi celah, sisi cacat dari jasmani kita. Yang agar supaya kita jangan melekati dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat. Tadi, misalnya apa? Ya, dalam kondisi hujan, kita sekarang keluar, pergi hanya untuk membeli sesuatu yang kita sukai, di mana hujan deras, nah kita bisa kena sakit. Ya.
Itu. Nah, itu sejauh dari penyakit fisik. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang saat sekarang hadir di acara Puja Bakti KS ini, mungkin ada yang berkata, Bante, saya sehat hari ini. Bante, saya 1 bulan ini nggak pernah sakit, Bante. Luar biasa. Bante, saya tidak sakit. 1 tahun ini, Bante. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mungkin ada yang mengatakan, Bante, saya seumur hidup saya sampai saat ini, saya tidak pernah sakit, Bante. Mungkin ada. Tetapi pertanyaannya, apakah ada seseorang yang tidak sakit batin? Nah, Ibu Bapak sekarang silakan merenungkan. Apakah di antara kita ini berani mengatakan, Bante, saya tidak pernah sakit batin, Bante. Kalau tadi mungkin ada yang berani. Bante, 1 bulan ini saya nggak sakit fisik, Bante. Nah, Bante yakin bisa terjadi pada Ibu Bapak sekalian. Tetapi ada yang berani tidak mengatakan, Bante, saya tidak pernah sakit batin. Nah, karena Sang Buddha pun menegaskan, Te bikawe sata sutulapa, lokasming ye, cetasi kena rogena, muhutampi arogyang, pati jananti, anyatra kina sawehi. Tetapi selain dari mereka yang telah menghancurkan noda-noda pengotor batin, tidak ada satupun di dunia ini makhluk yang tidak sakit batin. Setuju tidak? Siapa yang di sini sudah mencapai kinasawa? Ada? Pak Edi? Atau Pak Gani? Suhu? Nah, ini suatu hal yang sangat menarik. Karena Sang Buddha mengatakan, ketika kita muncul pemikiran-pemikiran negatif yang dipenuhi loba, dosa, moha, dan antek-anteknya, Sang Buddha katakan inilah penyakit berat yang muncul dalam tindakan-tindakan kita. Nah, ini terdapat di dalam Majjhima Nikaya, Mula Panasapali, Mula Pariyaya Waga, Saleka Sutta. Di sutta itu dicantumkan ada 44 jenis penyakit batin. Nah, penting nggak jabarkan semua. Apa yang termasuk itu? Suka membunuh. Itu penyakit batin bukan? Suka mencuri. Suka berbuat asusila. Suka bohong. Suka memfitnah. Suka berucap kasar. Suka membual. Pikiran serakah. Pikiran benci. Berpandangan keliru. Bisa dendam, iri hati, cemburu, ya. Cemburu nggak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak bisa cemburu nggak? Bisa ya, dan bukan hanya pasangan ya cemburunya, bisa cemburu lihat tetangga punya mobil lebih bagus dari kita, cemburu nggak? Cemburu, ya. Pikiran tidak tenang, gelisah, khawatir, penuh kesangsian. Nah, itu adalah penyakit batin. Oleh sebab itu, ketika Sang Tathagata mencapai penerangan sempurna dengan mata Buddha beliau, Buddha Caku, ketika melihat alam semesta beserta isinya dengan makhluk-makhluknya, beliau menyadari, apalagi alam manusia, dikatakan, oh manusia ini adalah gila. Gila. Oh mataka, piyahi, sabe, putu jana, disanti. Terlihat manusia ini seperti orang gila. Ibu bapak sekalian jangan marah ya. Maaf, nanti dikatakan gila ini
Kalau bahasa Pali, gila itu sakit. Gilana. Kalau tidak sakit, agilana. Pernah dengar nggak? Dalam bahasa Pali ada kata gilana. Gilana itu sakit. Jadi kalau kita disebut, nanti saya gila, oh lagi sakit. Jadi jangan, oh pikiran kita lagi kacau. Nah, ya termasuk pikiran kacau kan sakit kan? Ya, kita stres, sedih, putus asa. Nah, itu Sang Buddha katakan gilana. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan mataka yahi sabi putujana disanti. Dunia ini, manusia ini adalah gila. Secara fisik mereka sehat, tapi secara batin mereka sakit. Gilana. Ya. Nah, kapan munculnya sakit itu? Ya, ketika apa? Diri kita dikuasai oleh loba, dosa, moha. Ya. Tadinya berarti mau ada pembabdama di sana ini agak panjang, tapi karena waktu yang nanti dapatkan informasi ya tidak banyak, ya nanti akan mempersingkat saja, ya. Nah, kita yang si sakit ini ya harus berobat, betul? Berobat pada dokter. Untuk sakit fisik kita berobat ke dokter, ya. Apakah sakit gigi ke dokter gigi, sakit yang persendian kita ke dokter ortopedi, ya. Penyakit dalam kita ke dokter internis, demikian. Dan demikian pula kita memiliki dokter yang sesungguhnya dokter besar, yaitu Sang Buddha sebagai dokter batin. Yang dimana kita semua sepakat, kita sakit batin. Sudah ada yang sembuh? Ibu bapak sekalian, sudah ada yang sembuh? Nah, belum ya, Bantu sendiri belum. Nah, tapi kita beruntung mengenal Sang Tathagata, Sang Buddha. Inilah lambang keyakinan kita. Beliau dokter yang menyembuhkan kerentanan kita dari penyakit. Penyakit batin. Ya. Nah, oleh sebab itu Sang Buddha membedah kita, mengoperasi kita, menunjukkan dengan pisau kebijaksanaan beliau. Ya, kalau dokter bedah kan pasti pegang pisau ya untuk membuka luka. Dokter sebenarnya kejam ya. Kalau kita tertusuk anak panah beracun, bukannya kita ditutup lukanya, tapi luka itu oleh dokter itu akan disobek lebih lebar dengan pisau tajam untuk mengeluarkan anak panah. Ya. Nah, pisau kebijaksanaan Sang Tathagata pun membuka lebar luka kita. Bahwa kita ini sakit. Yaitu dengan apa? Pisau 4 kebenaran Arya. Kita tua, sakit. Penyakit, sakit. Kematian, sakit. Disobek. Dikasih lihat kepada kita. Dan mengidentifikasi luka kita itu sejauh mana diri kita masing-masing itu terinfeksi, teridentifikasi oleh penyakit tersebut. Sejauh di mana? Di mana keserakahan dan kebencian itu menyokong luka tersebut. Sehingga apa? Racun ketersesatan, kebodohan batin tidak menjalar lebih jauh. Gitu. Jadi kalau saudara dokter handal itu, dia akan membuka luka itu.
Sang Buddha kan terang-terangan ya, menelanjangi semua, dibeset, mau pria, wanita, alam rendah, alam luhur, dibuka luka itu dan ditunjukkan kamu terkena racun panah dan panah ini harus dicabut. Nah, jadi pisau kebijaksanaan ini dilakukan. Nah, kita perlu membedah diri kita dengan pisau kebijaksanaan ini, yaitu kebenaran, 4 kebenaran Arya. Setiap saat menyadari. Nah, seperti saudara-saudara kita sekarang sedang sakit, yang sudah katakan, yadipi duko. Penyakit adalah duka. Ya. Tetapi itu secara fisik. Tapi kalau batin kita bisa sehat, bisa tenang nggak? Tenang. Bisa cepat sembuh nggak? Bisa. Karena kita akan menjadi orang yang punya ketenangan, kewaspadaan, dan akan patuh terhadap tindakan-tindakan yang bermanfaat. Nah, kemudian dokter ini seperti Sang Buddha pun meraba di mana anak panah yang tertancap itu terdapat dengan alat peraba, yaitu dengan pengingatan, dengan perhatian, dengan sati. Nah, di dalam Sutta Nipata 1041 ya, sati tesang niwaranang sotanang sang warang brumi panya yete vidiyade. Apapun arus nafsu yang ada di dunia ini, sati akan memotong mereka. Jadi sati ini adalah pengingatan yang selalu berdampingan dengan apa? Kebijaksanaan panya. Kita sakit gigi. Oh, kenapa sakit gigi ya? Oh iya, mengingat tadi saya makan makanan yang tidak sesuai. Misalnya, mungkin makan permen. Dan kita nggak menyadari bahwa gigi kita ada lubang. Nah, setelah menelusuri dengan sati, pengingatan, oh ini loh sebabnya. Saya harus ke dokter gigi. Selesai. Nah, tidak terus, misalnya apa? Sakit gigi, yang jadi korban adalah siapa? Tetangga sebelah, istri, anak, diomelin. Karena apa? Nyetel musik keras-keras. Terus masakan nggak ada rasa, omel. Karena apa? Gara-gara sakit gigi. Ya. Nah, jadi sati ini adalah alat peraba yang Sang Buddha katakan arus nafsu apapun di dunia, sati akan memotong mereka. Kalau sati ini muncul dalam diri kita. Nah, setelah itu anak panah itu dicabut. Nah, lukanya dibersihkan dari racun. Nah, saat itu kita ya boleh bernapas lega. Oh iya, sudah racunnya tidak berbahaya. Anak panahnya sudah dikeluarkan. Penyakit sudah saya ketahui. Nah, muncul saat itu pemikiran dalam kita apa? Keheningan, keteguhan, samadhi. Ketika sati dan panya berdampingan, saat itu pun muncul keteguhan, keheningan, samadhi. Tetapi, ingat, apakah racun itu sudah keluar semua? Belum. Sama dengan dokter, setelah anak panah dicabut dari tubuh seseorang, lukanya dibersihkan dari racun, tapi kita menyadari residu racun itu sudah menjalar ke daging. Sehingga dokter itu pun berpesan, harus dirawat ya, luka ini dengan baik. Setelah diperban, diobati, alih-alih kita mendapat ketenangan,
saat itu menganggap sudah bebas dari anak panah dan bahaya racun yang melekat pada anak panah itu, nah, kita tidak langsung boleh bersenang hati. Karena apa? Residu yang tertancap di daging itu masih ada. Dan itu harus dibersihkan dengan perlahan-lahan. Oleh sebab itu, dokter yang benar pun selalu mengingatkan kita. Kalau kita sakit, selalu mengingat. Pak, jangan keluar malam ya. Bu, jangan keluar malam ya. Istirahat di rumah. Betul? Nah, Sang Buddha pun memberikan 4 instruksi. Si pasien ini jangan keluar dari ruangan. Jangan pergi ke tempat yang menimbulkan debu-debu atau kotoran melekat pada luka tersebut. Hindari itu. Nah, pengupayaan pengerahan yang pertama ini adalah pengerahan dengan penutupan sangwara, pengendalian diri. Jadi kita harus punya pengendalian diri. Nah, dokter pun berpesan kita yang sakit fisik, jangan keluar dulu ya Pak, kendalikan dulu, jangan kemana-mana, istirahat yang banyak, agar cepat sembuh. Nah, begitu. Nah, untuk luka ini pun, sangwara pengendalian diri, untuk menutup luka itu dari noda-noda debu dunia. Ya. Yang bisa kita menyebabkan terinfeksi lagi. Itu. Nah, pengerahan yang kedua adalah kita harus membersihkan luka itu. Jadi perbannya sewaktu-waktu nggak boleh dibiarkan lama-lama. Itu pun bahaya. Harus diganti perban. Kemudian luka itu dibersihkan. Mungkin dengan revanol ya, cairan pembersih, atau alkohol, atau arak putih, dibersihkan. Nah, langkah upaya kedua ini adalah, Sang Buddha katakan, setelah kita mengetahui itu, harus mengupayakan pemikiran-pemikiran yang positif. Energi pemikiran-pemikiran yang positif. Karena kita yakin, residu ketidaktahuan, kekeliruan, ketersesatan, kebodohan batin ini masih ada. Jadi kita harus mengdaya upayakan langkah kedua ini selalu memunculkan pemikiran-pemikiran yang piawai. Nah, sekarang kita tahu bisa berdana, tapi harus dipelihara. Sampai dana ini benar-benar sebagai dana yang sesungguhnya. Panita dana, dana yang tinggi. Sila yang tinggi, panita sila yang bebas dari apa? Mungkin pengotor-pengotor batin lainnya. Ya, misalnya ada pamrih, ada ingin hal-hal yang pengharapan-pengharapan yang istilahnya sifatnya membuat kita nanti menderita, nah, sifatnya duniawi. Nah, itu suatu hal yang harus disingkirkan. Seperti kita membersihkan luka kita itu dengan cairan pembersih. Nah, setelah dibersihkan dengan cairan pembersih, harus diberi lagi obat. Dibalut lagi dengan kasa, dengan rapat lagi. Artinya apa? Kita dalam upaya ketiga adalah harus sering melakukan pengembangan batin. Melatih cita bawana. Dan juga memunculkan kebijaksanaan kita. Dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar, mendengarkan Dhamma di sana, membuka YouTube tentang khotbah-khotbah Dharma. Agar apa? Selain kita memiliki keheningan, keteguhan batin, prinsip, nah, kita pun memiliki kebijaksanaan bagaimana ketika kita terkena pemaparan fenomena-fenomena luar, nah, pisau kebijaksanaan ini sati selalu muncul. Itu. Nah, kita harus melatih upaya yang ketiga itu, pengembangan batin. Dan langkah yang keempat seorang dokter anjurkan selalu mengatakan, Pak, Bu, setelah luka ini diobati dan diganti perban setiap saat,
ada hal yang penting lagi. Berikan asupan nutrisi pada diri kita. Berikan asupan nilai-nilai basic dan nilai-nilai luhur pada batin kita. Ya. Kalau kita sakit, kolesterol, jangan makan yang sifatnya santan-santan ya. Tapi kita bandel. Walaupun udah dikasih obat penurun kolesterol, tapi kita makan asupan yang jorok. Terpapar lagi tidak? Terpapar lagi. Jadi langkah yang kembali harus mengasup nutrisi-nutrisi yang tepat kalau ingin sehat. Nah, seperti saudara-saudara kita pun ada di rumah sakit, ya karena mungkin secara medis mengetahui nutrisi-nutrisi apa yang cocok dengan penyakit kita, ya kita nggak usah rewel, harus tenang, makan. Karena kalau sakit itu harus banyak makan, agar recovery sel-sel kita itu bisa tumbuh. Kalau kita nggak makan karena kita terbayang oleh kenikmatan-kenikmatan, kesukaan-kesukaan yang kita dambakan, ya, satu, secara recovery fisik kita lambat, dan ditambah lagi apa? Pikiran-pikiran tidak nyaman, negatif dalam diri kita pun muncul, sehingga akan memperlambat kesembuhan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang sakit, Bante berharap agar dapat mampu pemikiran-pemikiran yang positif itu muncul terus setiap saat. Dan buktikan apa benar itu Bojjanga Parita itu akan menyokong kesembuhan. Ya. Kan kita sering terpukau oleh Bojjanga Parita yang kita bacakan. Tetapi apakah kita mengetahui esensi perlakuan, tindakan yang harus kita munculkan ketika perenungan Bojjanga itu kita bacakan? Karena di situ dikatakan kan, harus punya sati, harus dhamma wicayo, ya, harus wirya, semangat. Kalau sakit itu sudah lesu terus, mengeluh terus, ya lambat. Jadi harus punya bukan optimisme ya, realistis. Saya bisa sembuh. Karena dokter udah ada, obat ada, makanan ada. Tinggal apa? Daya upaya vitalitas batin ini yang harus dijaga. Ya, harus dijaga. Gitu. Nah, jadi kita memunculkan asupan-asupan, memberikan asupan-asupan nutrisi yang baik. Sehingga apa? Luka itu akan menutup rapat dan kulit pun tumbuh. Dan kalau kulit yang tumbuh setelah perban dibuka, walaupun kita keluar, ada fenomena-fenomena yang sebagai debu dunia nempel di kulit kita terluka nggak? Terinfeksi nggak? Sudah tidak. Karena kulit itu sudah menutup rapat. Demikian pula dengan pikiran-pikiran kita yang ditumbuh kembangkan dengan hal-hal yang positif, walaupun kita kontak dengan dunia luar, tetapi batin kita tidak mengalami sakit, tidak muncul serakah, tidak muncul benci, tidak muncul kebodohan batin, iri, putus asa, dan sebagainya. Ya. Nah, inilah satu hal yang perlu kita renungkan. Bante pun merenungkan. Bante sempat membaca autobiografi Mahasi Sayadaw. Beliau pun pernah sakit di hutan. Berbagai macam obat telah beliau gunakan, obat medicine secara kimiawi maupun herbal. Tetapi sakit itu tidak sembuh. Lalu beliau pun merenungkan pesan Dharma dari Sang Buddha. Tidak ada obat yang seampuh Dharma, minumlah Dharma. Oleh sebab itu beliau pun merenungkan cara Dharma, merenungkan 4 kebenaran Arya. Dan di dalam autobiografi beliau itu,
dikatakan beliau sembuh. Nah, silakan Ibu Bapak sekalian membaca dan meneliti kenapa bisa sembuh. Karena kalau Bante jabarkan lagi jauh, nanti larinya ke Abhidhamma. Ya. Karena ketika pemikiran-pemikiran baik, kita pun memproduksi sel-sel yang baik. Kalau kita memunculkan pemikiran-pemikiran yang buruk, kita akan memproduksi sel-sel yang kualitasnya buruk. Jadi secara logis, kalau banyak pikiran-pikiran jahat, nah kita akan cenderung mudah sakit. Tetapi kalau kita memunculkan pemikiran-pemikiran yang positif, regenerasi sel kita akan cepat pulih. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, bila sakit minumlah obat. Sakit fisik minum obat medicine ya, apakah kimiawi ataupun herbal. Tapi kalau sakit batin minum obat dharma ya. Jangan makan obat misalnya makanan ya nggak sembuh, lagi stres larinya makan aja terus. Atau nonton aja terus. Atau keluyuran malam. Nah, itu bukan obat. Ya, tapi kita berharap kita sekarang sudah sehat, tetap harus minum obat dharma. Untuk apa? Untuk menjaga. Ya. Nah, demikian Ibu Bapak sekalian, semoga uraian dharma ini memotivasi kita semua, baik Bapak Ibu yang sekarang berada mengikuti penguncaran paliwacana Manggala untuk ketenangan dan kesembuhan saudara-saudara kita yang sakit. Semoga tetap memiliki kesehatan, kesejahteraan, dan tetap minum obat dharma. Dan semoga saudara-saudara kita yang sakit juga dapat minum obat dharma ini untuk menumbuhkan vitalitas batin yang kuat, yang positif, agar pemulihan dari fisik yang sedang terluka ini dapat segera sembuh. Demikian, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai saat malam kita, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Subaro atas anusasana yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan membuat kita semakin maju dalam Buddha Dhamma. Selanjutnya kepada Pak Kasim, kami persilakan untuk menyampaikan pesan singkatnya. Terima kasih Bu Foni yang malam ini telah memimpin suatu momen yang luar biasa. Yang kami muliakan Bante Subaro, yang kami hormati para Romo, Ramani, dan yang saya kasih keluarga Gaes maupun simpatisan dimanapun berada. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa malam ini serangkaian parita yang dibawakan, parita sutta maupun gata yang dipimpin oleh Bante Subaro. Dan dilanjutkan pancaran kasih yang melalui meditasi serta anusasana yang begitu luas bagi keluarga Gaes. Bahwa keluarga Gaes ini Bante merupakan adalah grup Anjang Sana Eka Dharma Loka Surabaya. Tentu kita ini bukan melulu dari Eka Dharma Loka, tapi kita himpunan semua wihara yang ada di Surabaya ini, Bante. Suatu ketekatan yang luar biasa, apa yang tadi dibabarkan oleh Yang Mulia Bante, sungguh berkesan. Memang secara kebetulan atau tidak yang dikatakan bahwa sakit gigi bisa menyebabkan tetangga menjadi sasaran. Suatu ketika teman saya ada kiriman dari Bogor,
yang tidak asing lagi adalah asinan Bogor. Dia makan dengan santainya, dengan nyamannya, lalu buah kedondongnya nyangkut di celah-celah gigi. Makannya tidak mengajak-ngajak, namun setelah sakit dia menjadi panik. Tetangga semua dibuat sasaran yang sesuai dengan Bante. Uraikan tadi. Namun tidak usah khawatir, sebenarnya itu sepele. Cuman perlu ke dokter. Kebetulan anak saya adalah dokter gigi semuanya, Bante. Dan mantu saya itu dokter gigi. Ke dokter gigi, dia ambil celah-celahnya ditambal sembuh. Nah, kalau sudah sembuh, dia sudah riang. Namun kalau di Bogor, jangan ke Surabaya, Bante. Di sana juga banyak itu dokter gigi. Jadi disarankan untuk ke dokter gigi supaya ketenangan batinnya ada, Bante. Yang dikatakan kita sering apa yang dikatakan gila. Namun di Anjang sana ini kita juga merupakan anggota yang gila. Gila di sini adalah giat dan langgeng dalam dhamma, Bante. Kita sama-sama langgeng dalam dhamma ini untuk melestarikan, memberi ajaran Sang Buddha yang luar biasa ini, yang konon adalah suatu yang kira-kiranya begini, saba papasa akaranang kusalasa upasa padang sajito pariodapanang entang budanang sasanang. Jadi janganlah berbuat jahat, tambahkanlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah adalah ajaran para Buddha. Itu, Bante. Saya yakin malam ini yang diberi oleh imunitas yang dibawakan oleh Bante Subaru ini tentu membawa manfaat bagi saudara-saudara kita yang malam ini fisiknya kurang sehat, tentu mendapatkan imun yang positif. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Pak Kasin yang telah menyampaikan pesan singkatnya. Sebelum saya membacakan Parita Padidana, mungkin ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan dengan Romo Edi. Untuk itu Romo Edi kami persilakan. Baik, Anumodana, terima kasih Ibu Honi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon perhatian sejenak, Romo Ramani semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Saya akan membacakan pengumuman yang untuk hari Selasa depan, tanggal 18 April, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang mengalami sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Santa Cito. Pembacaan parita sekaligus diskusi dhamma yang akan dibimbing nanti, yang akan dimonitor MC-nya Saudari Seni. Ya. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan, saudara, teman, famili yang sedang sakit bisa menghubungi admin HP Wihara atau bisa HP saya dan juga Ibu Heli. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh, mohon kami dihubungi kembali agar nama yang sudah sembuh dari sakit bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, serta kekuatan parita-parita suci yang kita baca bersama, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Dan semoga Bapak Ibu, Romo Ramani, saudara-saudara semuanya yang bergabung dalam Zoom pada malam hari ini, semoga tambah sehat, panjang umur, sejahtera, bahagia, damai, dan semoga sukses apa yang dicita-citakan.
Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Foni. Terima kasih, Bu Foni. Dana atas pengumuman Romo Edi. Selanjutnya, marilah kita membacakan Parita Patidana. Punya sida nikatasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu sattanantap pamanaka ye piya gunawanta ca mai hammata pita dayo dittha me capya ditthawa anye maccat tawerino satta tittanti lokasmin te bumma catuyonika pance kacatuwokara sansaranta bhawa bhave nyatangye pattidanam anumodan te sayang ye cimanna pajananti dewa te sang nivedayun maya dinna nyapunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu avera sukajivino hemappadan capapontu Tesa sicatang subang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu lain-lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namastami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sebelum kita menutup pembacaan parita pada hari ini, marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Bante Subaro dengan saya awali dengan Wandami, dilanjutkan dengan Okasa. Okasa dilanjut Wandami. Okasa Wandami Bante. Apiwadana silisa nisang buddha pacayino cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang balang. Sadu, Sadu. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Anumodana Bante. Ya, Anumodana Bante, selamat malam semuanya. ya.
Selamat malam Bante. Ya. Selamat beristirahat Bante. Ya, Baik. Bante. Nah, Bante left ya. Kalau Ya, ke baik. Surabaya, Terima kasih. mampir Bante. Terima kasih Baik, Bante. nanti mungkin kalau dengan yang mulia Bante Subala, Ya, nah, biasanya Bante dengan beliau pergi. Ya, baik. Jadi, saat ini beliau didampingi oleh Biku Sarago dan Biku Parinyo. Ya. ya Bante. Nah, Ya, biasa Bante mudah-mudahan dengan sampai beliau. jumpa Bante. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Edi. Ya, Ya. semua. Malam. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bante. Ya. Silakan, Lili. Ya, baik. Terima kasih Bante untuk anusasananya ya. Bante sudah live akan beristirahat. Terima kasih Romo Ramani semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan ya Romo Edi. Ya. Oke, Yap. kita hitung mundur ya. Rame-rame 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Malam Pak Yen. Malam Bye-bye. Suhu, malam Cermin, Pak Irwan, Malam semuanya sehat selalu. nih, malam Romo. Terima Malam kasih semua. semuanya. Bye-bye. Bye.